Inkarnasi dari Pulau Inggris Lost Belt itu sendiri ada untuk menghancurkan Inggris baru yang dibangun oleh para peri. Dia adalah Oberon Vortigern. Bersama Aruru Onigiri di sini, begini ceritanya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak pada Genio atas donasinya. Oke, mari kita lanjut. Oberon dan Vortigern adalah dua nama yang digabung. Vortigern pada awalnya adalah inkarnasi Pulau Britania versi Lost Belt untuk menghancurkan Lost Belt Britania. Bisa dibilang dia ada untuk menghancurkan pulau yang melahirkannya sendiri. Sedikit berbeda dengan Vortigern versi Pan-Human History yang tujuannya memusnahkan manusia dari Pulau Britania untuk melestarikan misteri di Britania. Sedangkan Oberon adalah nama Raja Peri dari legenda Pan-Human History. Vortigern Lost Belt lahir dari kebencian Pulau Britania atas apa yang dilakukan oleh para peri sebelumnya, The Insects of Abyss, yang mengembalikan segalanya menjadi ketiadaan. Setelah membun-bun Cernunnos bukannya bertaubat, kelakuan para peri semakin menjadi-jadi. Itulah kenapa Pulau Britania mengirim inkarnasinya untuk menghancurkan Britania. Oberon lahir dari para peri yang terdiskriminasi hanya karena keberadaan mereka, dan mereka juga menyebarkan racun. Peri yang tidak bisa bergabung dengan peri-peri lainnya untuk meniru peradaban manusia. Mereka adalah peri polos dengan kecerdasan di bawah rata-rata, terdiskriminasi di hutan yang terletak di pinggiran negeri peri. Mereka berkumpul di sana dan akhirnya mokat. Kematian tanpa ada kejelasan kenapa mereka dibenci dan didiskriminasi melahirkan Oberon Vortigern. Oberon sendiri berasal dari cerita legenda Oberon Pan-Human History yang dibawa oleh Morgan Lost Belt setelah menerima pengetahuan dari Morgan Pan-Human History. Sebelumnya, Vortigern telah beberapa kali muncul di Britania Lost Belt. Oberon Vortigern adalah kemunculan ketiganya. Yang pertama, dia muncul sebagai King Moss, memimpin para Moss untuk melawan pasukan Morgan. Namun akhirnya dia berhasil dikalahkan. Namun sebelum mati, dia sempat menaruh kutukan yang nantinya akan mengakibatkan Calamity of the Beast. Pada awalnya, kemunculan ketiga Vortigern direncanakan bermanifestasi sebagai naga kelas Albion. Namun karena pengaruh Pan-Human History yang dibawa Morgan Lost Belt mengakibatkan pencampuran dirinya dengan Oberon. Bukannya memiliki wujud naga, dia bermanifestasi menjadi serangga yang amat besar menyerupai naga. Itulah yang menjadi wujud asli Oberon Vortigern. Karena lahir dengan nama Oberon yang berasal dari Pan-Human History, spirit originnya menjadi tumpang tindih. Ada dua kepribadian dalam dirinya, Oberon sebagai Raja Peri dan Vortigern sebagai kehendak pulau yang ingin menghancurkan Britania Lost Belt. Ketika pertama kali muncul sebagai Oberon, Fiery Britain tidak mentolerir campur tangan apapun dari Pan-Human History, menyebabkan keadaan tubuhnya sangat rapuh. Untuk bernapas pun Oberon sangat kesusahan. Dia terbaring dalam keadaan yang lemah selama lebih dari setengah tahun. Berkat sorakan para peri di sekitarnya, Oberon yang mendengar perlahan kesadarannya mulai menguat dan Sengirtnya juga mulai stabil sampai akhirnya dia bisa bangun sepenuhnya dari kondisi yang lemah. Alasan para peri bersorak-sorak di sekitar Oberon karena mereka melihat Oberon seperti peri bangsawan. Bahkan ada yang menganggap Oberon adalah Raja Peri. Oberon Vortigern adalah seorang pembohong handal. Saking hebatnya dia berbohong, apapun yang ia ucapkan akan dipercayai oleh orang lain. Padahal segala tindakan dan ucapannya semua adalah kebohongan. Sama seperti keberadaan dan namanya yang merupakan kebohongan atau fiksi. Dia memandang rendah orang dan membawa kemalangan bagi mereka. Tidak seperti peri lainnya yang melakukannya untuk bersenang-senang memuaskan diri sendiri, Oberon Vortigern tidak memiliki alasan remeh seperti itu. Dia tidak mencintai siapapun dan dia tidak mengasihani siapapun. Karena dia memiliki fiery eyes yang dapat melihat kebenaran, Oberon Vortigern merasa sangat jijik pada peri-peri. Dan perasaan jijiknya itu terus bertumpuk. Dalam benaknya dia berkata, "Bajingan sialan, aku akan menghancurkan semuanya suatu hari nanti." Tidak ada rasa cinta bagi peri maupun manusia. Semuanya sama menjijikan bagi Oberon Vortigern. Namun seperti yang aku bilang di atas, Oberon Vortigern adalah seorang pembohong handal. Dia mampu menyembunyikan perasaan jijiknya yang teramat besar dengan senyum manis di wajahnya. Oberon Vortigern bukan cuma memiliki keinginan untuk menghancurkan British Lost Belt, namun juga Pan-Human History. Oberon ingin menghancurkan Pan-Human History karena merasa jijik pada Chaldea yang menolak keberadaan Lost Belt.
Dia benci dengan umat manusia yang seenaknya memutuskan menolak keberadaan Lost Belt hanya karena tidak cocok dengan Pan-Human History. Alasan kebenciannya ini berhubungan dengan asal keberadaannya yang fiksi dari cerita legenda Raja Peri Oberon. Dia merasa dirinya dengan dunia Lost Belt itu mirip, seperti sebuah cerita yang ditolak oleh manusia. Sementara Vortigern sendiri memiliki kehendak untuk menghancurkan British Lost Belt. Itulah kenapa sebelumnya aku bilang spirit originnya tumpang tindih antara Oberon dengan Vortigern. Oberon Vortigern bertarung menggunakan berbagai teknik yang berkaitan dengan serangga. Dia juga mampu memanfaatkan serangga yang lebih brutal untuk menyerang musuh, serta mengubah beberapa bagian tubuhnya menjadi berbagai serangga. Dia juga mampu memanggil persenjataan yang berkaitan dengan serangga tertentu. Tapi kekuatan Oberon Vortigern tidak bisa keluar sepenuhnya di British Lost Belt. Hal ini disebabkan keberadaan Cernunnos di Britain yang disegel oleh Morgan. Tidak seperti bencana lain yang membawa kehancuran, Cernunnos adalah bencana yang mau melindungi para peri dan mengampuni dosa-dosa mereka, walaupun dia dibun-bun juga pada akhirnya. Tapi keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menjadi pelindung para peri. Itulah kenapa mayat Cernunnos disegel oleh Morgan untuk mencegahnya hancur. Oberon Vortigern baru bisa menggunakan kekuatan penuhnya jika Cernunnos pergi menghilang kembali ke inner sea of the planet, atau dia melepaskan segel yang dipasang oleh Morgan pada Cernunnos dan menghancurkan mayatnya. Oberon Vortigern memiliki kemampuan untuk membuat item magic. Bukan cuma itu, sebagai peri yang namanya berasal dari cerita peri terkenal yaitu A Midsummer Night's Dream, kata-kata dan tindakannya dicap sebagai kebohongan, tidak peduli apapun yang ia katakan. Ini adalah kutukan di mana tidak ada tentang dia yang benar dan apapun yang dia katakan tidak benar, memberikan Oberon Vortigern 100% kebal terhadap serangan mental. Oberon Vortigern juga memiliki Fiery Eyes, Mystic Eyes khusus yang cuma dimiliki oleh para peri. Mata ini memiliki kemampuan melihat semua kebohongan dan mencerminkan kebenaran, membuat Oberon mampu melihat dengan jelas kedengkian, kebohongan, kekurangan dan sifat makhluk yang memiliki kecerdasan. Di samping kemampuan di atas, Oberon Vortigern mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Veil of Night mampu meningkatkan keinginan bertempur orang-orang di sekitarnya. Morning Lark meningkatkan kondisi mental dan harga diri orang-orang yang dipilih, juga meningkatkan output magisnya, tetapi durasinya cuma sebentar. Buff ini akan berkurang seiring waktu berjalan. In of a Dream, kemampuan yang mampu memberikan kekuatan besar pada satu orang yang ia pilih. Namun di balik peningkatan kekuatan yang besar-besaran ada dampak negatif yang diberikan. Setelah power up-nya selesai, semua efek yang diberikan langsung menghilang, dan yang menerima peningkatan kekuatan dia akan tidur selamanya. Dia tidak mokat, melainkan cuma tidur, namun selamanya. Efek ini juga dapat mengabaikan efek kebangkitan. Noble Phantasm milik Oberon Vortigern menunjukkan wujud aslinya sebagai Vortigern, ancaman yang dikirim oleh Pulau Britania. Namanya Noble Phantasm Lilac Vortigern. Dia berubah menjadi naga jahat, namun bukan berbentuk seperti naga beneran, melainkan serangga super duper banyak yang bersatu membentuk naga yang membuka mulut lebar, menelan seluruh musuhnya dan menjatuhkan mereka ke abyss terdalam tanpa ada cahaya sedikit pun. Serangga besar berbentuk naga ini disebut dengan Insects of the Abyss. Apapun yang ditelannya akan jatuh ke dalam abyss selamanya. Setelah tertelan ke dalam abyss, tidak ada lagi yang namanya masuk dan keluar. Tidak ada yang dapat melarikan diri, mau seberapa kuat pun mereka selama Oberon masih hidup. Mereka yang sudah dalam abyss akan tertidur, tenggelam dalam mimpi. Di situasi tersebut mereka sudah tidak memiliki bentuk lagi. Abyss sendiri adalah dimensi yang tidak dapat diamati oleh Pan-Human History. Heroic spirit yang tertelan dan masuk ke dalam abyss, keberadaan mereka akan dianggap tiada atau hilang, menyebabkan pemanggilan mereka mustahil untuk dilakukan. Namun ada pengecualian bagi Castoria. Castoria mampu membalikan efek Insect of the Abyss berkat kondisi Castoria sebagai manifestasi dari kesatria pedang suci. Pedang suci bagi Oberon Vortigern seperti makanan beracun, racun yang dapat menyebabkan luka pada inti spiritualnya. Jadi walaupun Castoria tertelan, dia masih dapat dipanggil oleh Master. Oke, itu aja cerita tentang Oberon Vortigern, entitas yang lahir karena
karena keinginan Pulau Britania untuk menghancurkan dirinya sendiri karena sudah tidak memiliki harapan untuk diperbaiki. Jika ada tambahan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan update. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah bergabung, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, see you next time and goodbye.